Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tapi mungkin tingkatan ketawitan saya masih di zikir la ilaha illallah, tidak sampai kepada la ilaha illa anta, apalagi la ilaha illa ana. Juga zikir saya masih subhanallah, tidak zikir subhani. Saya ingin tanya, apakah nafas yang keluar ke dalam itu adalah roh? Terus ada berapa macam roh? Kemudian roh yang mana yang bisa bertemu kepada Allah? Lalu yang terakhir, Gus, kalau sudah bertemu kepada Allah, keaslian Allah itu sendiri, pada siapa kita harus bertanya tentang keasliannya? Sebab serupa tapi tak sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan tadi mengingat dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus biar kita tidak singgah di alam arwah, langsung pada Allah. Ini bagaimana, Gus? Itu yang pertama. Yang kedua, dari zikir apa yang sudah dijelaskan Gus tadi, biar kita tidak menjadi korban, ini harus ada zikrul asrar, kan gitu, Gus. Dan untuk menjalankan zikir ini, Gus, biar saya utamanya dan semua jamaah ini biar jelas bagaimana zikrul asro ini, bagaimana biar kita tidak menjadi korban. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses sangkan paraning tumati atau wa inna ilahi rojiun itu terus pundi bagaimana supaya kita itu bisa sampak terhadap wa inna ilaihi maring Allah rojiun, kembali dengan benar. Ngeten Pak, sudah menjadi sunatullah kita manusia saat di dunia itu berlumuran kesenangan duniawi. Sudah menjadi sunnatullah roh ketika di dunia itu awalnya bersukaria dengan kesenangan duniawi. Tetapi Allah juga mengingatkan terhadap kita pada hari di mana kita diwajibkan untuk wa inna ilaihi rojiun. Artinya kita diingatkan Allah untuk lekas kembali. Sebelum wa inna ilaihi rojiun secara fisik, secara ruh itu sudah ditegur Pak kita. Muhammad wad'u ila rabbika, ajaan Muhammad, umatmu itu ndang balik nang pangeranmu, lekas ajaan kembali ke Tuhanmu. Akhirnya dengan
Wahyu inti yang terakhir inilah yang dirasa berat munggu para rasul untuk menyampaikan terhadap umat yang intinya mengajak kembali pada Allah. Tetap ini diajarkan. Walaupun beratnya bagaimanapun tetap disampaikan. Tetap disampaikan oleh baginda Rasul. Makanya saya mohon maaf tidak sarujuk dengan satu makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan ilmu hakikat. Mohon maaf nih, bukannya aku menyalahkan jenengan. Saya tidak sarujuk. Memang mana hadis yang menuangkan tentang masalah itu? Secara terang-terangan itu mana? Dalilnya kan kemalan dalil toh ya. Oke, kalau memang jenengan dawuh masalah dalil, coba kita fahami tentang satu hadis yang mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal. Aku tidak diutus Allah ke bumi kecuali menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak secara jasmani, akhlak secara rohani, akhlak secara syariah, akhlak secara hakikat. Itulah akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah. Mana tafsir yang mengungkap hal itu? Oke. Nek jenengan pingin tahu gudangi tafsir kabeh baik al-hadis maupun Al-Qur'anul Karim, tolong bukaan ning gone Al-Qur'anul Qadim. Ketemune nek nggone surat Al-Imran ayat 7. Wa ma ta'wilahu illallah. Di situ ada maksud takwil, takwil pengertian secara muhakamah dan mutasabihat. Yang mutasabihat ini perkara sing ghaibiyah. Kanggo siapa ghaibiyah? Kanggo buat kita yang masih ada di nurul iman. Bagi kita yang masih ada di nurul iman, Allah mesti ghaib, Pak. Allah ghaib. Allah samar buat kita. Mana Allah? Gak ada. Nggih. Secara fisik kita nggak bisa. Makanya samar. Secara rohania pun samar. Samar. Padahal, mohon maaf, kan sudah dikatakan tadi al-hadid huwal awwalu wal akhiru wa dhahiru wal batin. Nyata sudah. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menggunakan wa nahnu. Ke ana. Nahnu berarti kita, Pak. Kita berarti banyak. Berarti Allah banyak. Wa nahnu utawi kita iku aqrabu luwih idek min hablil warid. Ilahi min hablil warid. Bapak Ibu nyuwun sewu, Allah sok kadang ning Quran iku memakai kalimat nahnu, kita, tapi tutup maksudnya Allah banyak. Ngoten lho nggih. Iku ya apa pengertiane? Wis ta jenengan nek mboten mlebet dateng tasawuf niki mboten paham. Kula mawon nate takon nangane Mbah Khozin Pondok Ringin Agung. Kula niki nyene niku ngecemes Pak biyen niku Pak. Nek paham wis kok padahal gak oleh tidak boleh tanya. Makanya kula nek mari ngaji wis biasa takon tanya jawab iku ngoten. Masalah kula nate ngalami kebingungan kados jenengan. Tidak pernah dikasih waktu untuk tanya. Tapi tanya sendiri babala suul adab. Mbah, Gusti Allah iku sing piye Mbah wujude? Kula niki dipisui, Pak. Pisuan Surabaya niku lho. DONCOK. Ngoten.
akhirnya dawuh ini, Allahmu iku akeh nggih. Nek Allahku iku ahad tunggal. Bingung maneh kula Pak. Allah kok akeh toh? Lumangsaku Allah iku kursi tok, gak ngoten nggih. Kok akeh? Bingung maneh. Ngoten nggih takon maneh. Tapi kula ridho ikhlas. Aku yakin ngamplengane iku ndadekno paham kula. Ngoten mawon. Enggak, mboten pernah Pak santri zaman dulu itu sakit hati, dikampleng, diapano mboten. Apalagi apa namanya? Kamplengan itu diberitahukan sama orang tuanya. Nek murid saiki lak mboten nggih. Kondo nang wong tuwa. Pak kula mar diajar guru kae. Guru wong tuwane ya moro Pak nggih ya. Nek orang dulu Pak, setahu saya apa kula zaman kula ngaji si ibtidak niku Pak. Nek sampak ngomong wong tua malah nambahi Pak. Nggih. Malah dikaplok. Nggih, dipukul lagi. Pengertian ini guru itu dulu Pak ya, gak mungkin akan nembeleng awakmu kalau kamu tidak nakal. Gak mungkin. Jadi yang perlu ditambahi kamu ini. Padahal kita kan maksudnya pastes bolo lah gitu ya. Orang tua dulu tidak Pak, nggak mau kena provokasi anak. Berhubung sekarang ada muncul undang-undang KDRT perlindungan anak, maka bapak Pak teko, mana guru yang memukul anak saya mulai kecil nggak pernah gitu ya. Visum lapor. Ya Allah Pak, subhanallah. Akhirnya apa Pak? Betul ya. Ketika saat saya itu berkasih mesra hubus syahwah, macamnya kan kuat, yaiku Allah kula. Ternyata pengertian wonten mriku. Tapi kalau sudah masuk hidup di dalamnya itu, bawahnya itu akhirnya tunggal. Ya urip iku walangi nita maksudnya. Dulu kalau dijabarkan begini, enak Pak. Seperti sekarang, dulu ndak. Malah sing datangi pukul. Oke. Jadi husnudzon pukulane beliau itu barokah. Boten nanti mangkel dan sebagainya. Nek sakit disuruh nambahi kok ngoten. Boleh saya teringat terobsesi tahun pinter 2000 sebelum Covid insyaallah. Kok sebelum Covid? Sesudah mungkin. Itu loh yang saya suruh untuk bawa telur itu Pak. Sebelum ya. Ada yang telurnya itu basin. Gitu. Saya suruh ke depan. Saya disuruh Allah mengkaplok. Kewaplok. Wis, rasanya secara syariat. Enggak aku dilapor ke polisi. Tapi tak terima aja. Gimana? Iya, mestinya kudu wong lurai saya. Jadi ya tak terima laporan itu. Allah ya karim. Bon. Jadi bagaimana wa inna ilahi roji'unnya kita itu nanti inilah Pak, dibutuhkannya kita itu mendapatkan kunci menuju nang ilahi roji'un. Ilahi datang Allah. Apa kuncinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah sirul asror. Yang prosesnya apa? Pertanyaan yang kedua, su'arul basiroh. Ketika jenengan iki melakukan apapun, tolong dalam ruh jenengan itu ada hati. Hati itu adalah jagat, tempat rasakan, punya iman, punya rasa jenengan. Rasa ini fokuskan terhadap hidup. Imano yen urip kuwi sejatine Allah satu-satunya yang hanya berperan. Tidak ada selain Allah. Tidak ada selain hidup. Itu caranya Pak. Nanti jenengan itu ada proses muraqabah Pak. Proses di mana jenengan dimanapun itu merasa Allah dekat.
merasa Allah, merasa selalu dimonitor, di sawang Allah, dilihat Allah. Itu proses loh Pak ya. Jadi ada semacam sinyal Pak. Ketika jenengan kali kula niki menjalankan af'al, laku apapun, aktivitas apapun, ada sinyal dalam hati. Yang fungsinya sinyal memunculkan rasa bahwasanya Allah selalu memonitor, melihat kita. Gila Pak. Antara kula dengan jenengan, tengah-tengah inilah Allah. Ini yang dikatakan wadzahiru wal batin. Di dalamnya juga. Wadzahiru ya wujud. Nurullah jenengan kali kula, wal batin hidup itu. Jadi nurullah bukannya itu hidup wujudnya. Allah katakan, untuk mengenalkan aku terhadap hambaku, tak lewatkan nurullah, nurku. Wujudnya nurku, dunia saisi isinya. Iki nuri Allah kabeh. Iki wujudnya Allah. Nurullah iku wujudnya Allah, sing tujuan maksud supaya hambane mengenal terhadap Allah. Tetapi bukan wujud dunia iku wujud aku. Ngoten lho maksudnya. Makanya tak kiaskan antara saya dengan panjenengan, inilah Allah. Allah. Jadi rasa dalam hati jenengan ada muraqabah, dekat pada Allah. Allah selalu memonitor jenengan. Ini nanti kalau Allah sudah menganggap cukup, jenengan ikut masuk ke ainul basirah. Allah sendiri yang memindahnya. Tatkala di ainul basirah, nurullah wau mau hilang sedoyo. Diri ini sudah tiada. Sebab gini, selama nurullah itu masih ada, Anda tidak akan pernah bisa dikatakan makrifat Allah. Mboten saged. Anda ingin melihat wujudnya matahari, Anda tidak akan pernah bisa selama Anda melihat cahayanya matahari. Nggak bisa, Pak. Wujudnya sing piye yo, kalah dengan sinarnya itu kalah. Ingin tahu wujudnya, udah, sampean harus melewati nurullah itu. Masuklah di dalam nurullah. Masuk, di situ ada wujudnya. Ketika sudah melewati nurullah, maka barulah tahu wujudnya Allah. Kapan itu? Mosok saya itu naik bawa tangga ke matahari? Tidak gitu, Pak. Tunggu matahari kapan tidak bersinar. Jam berapa? Ya malam hari, Pak. Baru sampean tahu, oh iki wujudnya matahari. Kita banyak manusia mengatakan gelap, lah gitu kan? Oke. Ini sistemnya kelelawar. Mengapa kalau malam dia itu tahu jalan? Kalau siang tidak pernah tahu jalan. Makanya kalau siang kelelawar itu tidur. Kalau malam hari keluar. Kita manusia malam hari nggak ada cahaya, ya ketatap-tatap, Pak. Iya. Artinya gini, siapapun hati manusia, jikalau masih terang nurullah, berarti hubus syahwat. Jangan harap tahu Allah. Tapi kalau itu sudah hilang, berarti gelap nurullah, maka disitulah nyatanya Allah, wujud nyatanya Allah. Terus ini nanti ke ajaran wahdatul wujud. Ada pertanyaan seperti itu. Wahdatul wujud itu wujud tunggal, bukan nurullah. Kalau yang dimaksud
wahdatul wujud bukan nurullah, betul. Betul. Kalau wahdatul wujud iku nurullah, salah. Bapak Ibu, cuman kita wahdatul wujud di dalam nurullah itu diawali disik lewat nurullah. Lah itu sifat wajib Allah wahdaniyah. Lah itu ya. Lah prosesnya lewat situ dulu. Jadi kita bisa menyetir mobil dengan baik karena kita sering nyerempet-nyerempet. Lah gitu nggih. Nah itu belajar itu. Tapi kita ketika tidak takut dengan nyerempeti, lihelah kita. Di situ. Subhanallah. Jadi Pak, cara untuk kita mencapai ma'rifatullah ketika saat dzikir sirul asrar sebagai kunci itu caranya kita praktek. Kalau Rasulullah itu prakteknya itu ada dua macam. Ketika berjalannya sirul asrar itu prakteknya dua macam. Pagi sampai sore. Isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore beliau selalu zikir. Artinya manahipun hati beliau itu selalu ubudiyah pada Allah, walaupun jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia. Jadi urusan dunia yang menggiurkan itu bagi Rasulullah tidak ada dampak sama sekali. Inilah yang dimaksud para sesepuh dulu mengatakan, jadilah kau hidup, jadilah kau ikan hidup di air asin. Berarti di mana? Di laut toh? Mengapa ikannya tidak ikut asin? Padahal dia tidak hanya satu hari, satu bulan, bahkan bertahun-tahun. Ikan itu tidak ikut asin, matanya juga nggak perih. Ketika saat kena air garam itu, kita angkat, kita jaring, kita pancing, lama ya Pak, gak mancing ya Pak, lama. Niki, kita masak, asin betul Pak. Jenengan niki lho sing ahli penelayan, asin betul ikannya. Mengapa seperti itu? Itulah jiwa Rasulullah. Itulah yang disebut al-juhdu fil am, juhud di dalam tempat umum. Artinya jasad kita berinteraksi dengan kesenangan dunia, tapi ruh tetap sowan madep suhud datang Gusti Allah, karena Allah juga di situ. Allah itu tidak hanya di masjid tok Pak. Allah itu juga bertempat di lokalisasi. Wis nemen dah kalau ngomong nih lokalisasi. Allah itu juga tidak hanya di tempat-tempat majelis taklim. Beliau juga ada di tempat-tempat orang di penjara, komplekan. Fa'aina man tuwallu fathama wajhullah. Di situ Pak. Itu Rasulullah pertama. Yang kedua, Rasulullah juga melakukan zikir atau bertemu Allah ubudiyah al-judhu fil khos. Gunakan waktu-waktu khusus dengan baik jasad maupun ruh untuk sawanang Allah. Bahasa Quran itu disindirkan di tengah malam, wa minal laili, dan sebagian malam. Fasjud, tundukkanlah hatimu dengan aturan Allah. Fasabbih, dan bersucilah hatimu dari perkara-perkara yang mengotori hati. Lailan ing dalam waktu wengi, tawilan kang panjang. Wis dawa-dawa nih. Jadi jangan pedung aja. Gitu. Kadang-kadang kita sudah jam 12 bangun, ke kamar mandi, pipis, buang air kecil. Itu kadang-kadang digandoli iblis Yohan. Gitu? Turu maneh, duwe penak. Kadang-kadang seperti itu fisik-fisikan.
alladzina hum yuwaswisu fi sudurina, di dalam dada dibisikkan, enak turu cung, enak turu, badi ketek, besok kamu kerja nggak seperti itu. Padahal lailan togiran, di tengah wengi yang lama gunakan terus satimu. Tapi nggih mohon maaf ketika jenengan kali kula, ketika uzlah khusus iki, mohon dicatat ini, rentan jenengan iki ditarik Allah di dalam alam kasafah karena khusus sak rohnya, sak jasadnya. Nah, inilah Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu khilafah ini. Dua khilaf, dua makol. Ada yang berpendapat beliau oleh Isra Mi'raj itu biruhin fakot, rohnya saja. Ada yang berpendapat ulama seperti itu. Pendapat yang kedua, ma'a jasadihi, sak jasati. Wis sing wis babah khilaf, sing penting mi'raj wis ngoten mawon gitu. Sami to kalih ceritani Nabi Yunus khilaf. Nabi Yunus diuntal ikan, ada yang mengatakan ikan hiu ya, ikan paus, ikan lomba-lomba, wis gak usah khilaf, sing penting iwake gede. Ngono mawon nggih ya. Di dalamnya ada yang khilaf 7 hari, ada yang 17, bahkan ada yang 41 hari. Wis gak usah khilaf, sing penting suwi lama. Berarti kita harus lama ya, kita untuk uzlah terhadap Allah. Loh, di situ kita rentan dimasukkan alam kasafah. Bagaimana kita sekiranya tidak menjadi korban berikutnya? Hanya satu kuncinya, pegang teguh dzikir sirul asr. Sebab dzikir sirul asr itu menekan ruh hanya beriman pada Allah, menekan ruh supaya melihat hanya hidup. Ketemu alam malakut, wis gak ndelok malaikat makhluk, tapi Allah. Ketemu iblis juga begitu, sama. Ketemu para kekasih Allah juga sama. Udah, akhirnya jenengan iki di situ disebut kasab maknawi. Tapi satu hal, iso uga jenengan diwenehi hadiah walaupun gak gelem disesal-sesalno. Tapi Allah punya maksud itu. Pernah aku katakan, tahun 2025 sampai Allah berpesan, sungguh laksanakan uzlah ini, makrifatkanlah dirimu sebelum sampai tahun 2000. Ikut disesal-sesalno Allah, aku gak mau dulur melok ae. Ibaratnya ketek, nyun sewu, ketek, tahu ketek nggih? Ketek monyet nih lho. Wis kata oleh melok saking lulute melu. Ternyata ada jawabannya. Apa jawabannya? Musuhi monyet ini ngomong. Musuhnya monyet itu apa, Pak? Yang bisa dikalahkan monyet. Anoman nih lho, cara dosa mungko. Pasti aku ketemu dosa. Yang mengalahkan dosa mungko adalah Jadi dosa mungko itu ketika ada di lembah atau gunung Siem ya, leres ya? Gunung Siem itu karena kan ada arak itu Pak, podo minuman arak, orang sama mabuk. Artinya banyak manusia yang mabuk dunia ya. Lali anak tidak tahu saudara, namanya politik, tendang aja. Sebab kalau aku nggak bunuh, aku yang kau bunuh, itu politik. Ya. Dalam dunia politik Pak Nyun Sewu, saling jegal menjegal. Karena ini kursi, jabatan, saya tidak pandang saudara. Karena kalau nggak saya bunuh, aku yang dibunuh. Itulah politik. Udah. Mabuk dengan arak. Wis. Akhirnya apa? Anoman
Itu yang turun, seret, tahu, akhirnya dia itu diperangi, gelundung mulai Gunung Sium sampai ke bumi, akhirnya merentul ya, namanya merentul, akhirnya wujudlah namanya pohon, itu kuburan apa? Pohon sing merentul ya, kuburan mutu kembangi itu sembujo. Iku bentuke apa jenenge Dasamuka. Adi 10 warnane nggo, raine jumlahe 10. Adi perentul jumlahe 10. Dadi kalahe Dasamuka iku dengan Anoman. Aku yakin Anoman kok diselip-selipno ae mergae musuh Dasamuka. Jadi cara saya jawab ngono seperti itu, ada apa? Seperti itu. Wallahu a'lam. Tinggal menunggu waktu aja. Makanya mengapa Allah terus menyelipkan saya? Tolong disampaikan, jangan sampai tahun 2025 kau belum sampai ke aku. Ya boleh pertanyaan, ada apa? Ya sudah, aku ditanya jamaah, embu aku ya gak eruh. Saya juga nggak tahu, pokoknya saya disuruh menyampaikan. Yuk kita tunggu aja. Besok 2025 Allah menterjadikan apa itu. Jadi Pak, untuk supaya kita tidak terjebak atau menjadi korban berikutnya, tetap lihatlah Allahnya. Sudah cukup. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai surat yang tadi yang Gus Mulason katakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri, yang artinya saya madurakan aja sangkuna sengkok saya nama Allah ben Allah sangkuna sengkok saya nama Allah ben Allah se ngarap tani alam sateja. Pak Budna kimi sholata li dzikri, asolata kangku ingat seterusnya, untuk ingat selamanya kalau tidak tahu bagaimana. Masalahnya di Al-Quran itu ada mangkana biha di'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Kalau tidak tahu di dunia sama Allah, kalau sudah buta, di akhirat lebih buta. Wa adallus sabila itu orang yang kesasar, yang tersesat jalan. Terus pertanyaannya, apa bisa itu kalau sudah tersesat jalan bisa keterima sholatnya? Yang satu. Yang kedua, saya menindaklanjuti Bapak yang barusan tadi, yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak tahu, apa bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau tidak tahu sama Allah sebelumnya? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara tegas kami jawab tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa sampai pada Allah? Lah wong kita itu tidak tahu jalan, sebabnya buta. Oke, kita buktikan nanti. Kita pulang sama-sama dengan mata terpejam. Kita sudah tahu, rumah kita masing-masing sudah tahu. Aku yakin tidak ada yang bisa sampai ke rumah kecuali beliau yang punya rumah ini sudah di rumah ya. Sama dengan ruh. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi sholat ini bisa khusyuk sampai pada Allah? Lawang kita tidak tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Mengapa dengan sengaja Allah memerintahkan baginda Rasul untuk ke bumi ini? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Maksudnya di situ. Tujuannya liyudhirahu ala dini kullih. Kalimah ini kalau saya sederhanakan maksudnya untuk membebaskan, membuka hijabnya hati ini pada Allah. Untuk meluruskan agama kita, supaya olehnya kita berubudiyah, olehnya kita menyembah pada Allah sesuai dengan sasaran, sesuai dengan maksudnya. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau kita bicara tentang masalah sholat, Pak, mohon maaf ya, di surat manapun, di ayat manapun, kalau sudah berbicara sholat, mesti memakai kalimat koma, bukan fa'ala. Nggak ada yang fa'ala. Bahasa penterjemah fa'ala itu melakukan secara fisik saja. Kalau koma, sampai ke ruh. Sehingga koma itu maknanya menjaga ruh ini tetap syuhud, bersaksi, menyembah hanya pada Allah. Jadi pengertian koma itu tidak hanya fisik saja, khusus lebih fokus gerakan penyembahan ruh pada Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan, jagalah sholat itu dengan khusyuk. Sehingga bahasa saya sebetulnya sholat itu hukumnya wajib khusyuk. Bukan sunnah, bukan mubah. Menurut saya deh ya. Tak wajib nonang diri saya sendiri. Lah, tarkib atau definisi khusyuk itu kan sudah tidak ada selain Allah. Makanya itu tadi yang jenengan baca surat Toha ya, itu ayat 14 kalau nggak salah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, ngono ya. Fa'budni nyembah sira ni ingsun. Ya mutakalim wahdah, artinya aku nih Allah. Kimi sholah li dzikri. Lationo terus akim. Duki kalimat koma lah udah. Akimi sholah, tegakkanlah sholat. Tujuannya li dzikri, kanggo eling nang aku. Eling maksudnya kanggo nyembah nang aku. Jadi sholat sing dimaksud itu adalah terus lationo, walaupun jenengan seeling garwa, masih ingat anak, istri, harta benda, lakukan terus supaya li dzikri. Tujuannya untuk mengingat Allah, untuk menghadap aku. Oleh sebab itu, mengapa Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ini? Supaya estu jenengan iku wayah sholat iku eling mung hanya terhadap Allah. Menurut boten berhenti di illa ana, ada terusnya ya ta? Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak berhenti di situ, ada terus ini kok. Mas ini kok nggih ngoten. Al-Anbiya ada terus fa'budu. Ada terusnya. Surat Toha niku menceritakan sejarah perjalanan uzlahnya beliau Nabiullah Musa alaihissalam. Perjalanannya itu. Sehingga di tingkat makrifat itu bagaimana ceritanya di situ? Beliau semaput. Tahu semaputnya? Bahasa Indonesia semaput juga Pak. Tidak sadarkan
kelenger ya, tidak sadarkan diri. Artinya sudah kefanaan semuanya. Kefanaan. Ya, bagaimana bisa menggambarkan? Nggak bisa menggambarkan. Jadi tetap jawab saya tidak akan pernah bisa selagi tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Yang kedua, terkait wa inna ilaihi rajiun, bagaimana bisa pulang ruh itu? Wong ruh itu tidak tahu jalannya pulang. Mengapa tidak tahu? Karena gelap. Dia masih keadaan buta. Kita harus ingat, Allah ciptakan jasmani itu kasih mata yang namanya ainul basyariyah untuk memandang, bertemu terhadap alam muhadharah niki, Pak. Alam muhadharah. Coba alam muhadharah ini cahaya itu hilangkan. Jangan ada sebercik cahaya pun di dunia ini. Siang matahari jangan suruh untuk naik. Malam hari listrik mati semuanya. Korean tidak ada. Intinya nggak ada cahaya sama sekali. Rasanya gimana? Gelap nih. Mungkin jenengan pernah ngalami tahun berapa itu yang di Bali niku meletus Gunung Agung. Mungkin tahun 6 berapa itu. Saya nggak menangi. 63 Pak nggih? Jenengan menangi nggih? Gelap seperti itu. Siang lu padahal itu. Karena terhijab sinarnya matahari dengan debu-debu yang ditimbulkan dari gunung itu. Kalau saya nggak menangi, saya cuma diceritai sama orang tua. Sampai di Mojokerto nggak ada cahaya sama sekali, peteng. Udah, begitu juga dengan ruh. Allah ciptakan ruh. Itu juga dikasih ainul basirah, mata hati atau mata ruh itu dipasang. Manakala tidak ada cahaya sama sekali, yang dimaksud cahaya di situ adalah cahaya ma'rifatullah, maka gelap. Sehingga dalam Al-Quran Allah katakan, barang siapa saat di dunia mata hatinya itu masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun lebih buta. Gelap Pak maksudnya. Mengapa gelap? Karena tidak ada cahaya mata, tidak ada cahaya makrifat. Mengapa gitu? Karena masih terhijab. Apa yang menjadikan gelapnya ruh itu adalah hubus syahwah. Hubus syahwah ini Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Tambah gelap. Akhirnya khatamallahu ala qulubihim. Dikunci Allah. Udah Pak, dikunci ning barzah. Kayak dikunci. Didawui tentang ajaran Rasulullah, gak didawui tetap la yu'minun. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mergae wis dikunci nang ngene alam barzah. Ya udah. Wa adalus sabila, semakin gelap. Inilah yang dimaksud Rasulullah ahli adab. Innalladzina kafaru, orang-orang yang ingkar dengan ajaran saya, ajaran Allah yang dilewatkan saya ini. Seperti itu. Makanya sering saya katakan, kita itu sering mengatakan ngaku-ngaku umat Kanjeng Nabi. Tidak kan ini? Subben dapat syafaati Kanjeng Nabi. Tapi Pak, gak sinkron. Ajaran Kanjeng Nabi yang mendidik ruh kota bayana rusdu minal ghoi tidak kita terima. Ya aneh. Menurut saya aneh. Aneh Pak. Gak usah ngaku-ngaku umat Kanjeng Nabi, pengikuti Kanjeng Nabi, wa ati rasul. Gak usah ngaku-ngaku wis ono setempele. Justru sing kupingin ngaku-ngaku iku sing gak duwe stempel. Ngoten nih. Paham ya? Jadi leres Pak, tidak bisa akan kembali wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya dalam Al-Qur'an dikatakan masuk di dalam alam barzah.
Lah, mereka yang bisa kembali pada Allah bagaimana? Nggak usah melewati alam barzah. Merebuka nggak kelewatan sudah. Kata Rasul kalbarki, dia berangkatnya wa inna ilaihi rajiun kalbarki, seperti kilat. Karena apa? Padang, Pak. Ya sudah, sampean pulang nanti kalau jalannya padang, nyampe itu di rumah udah. Coba sampean merem akhiri peteng, ya nggak nyampe. Jadi seperti kul melakoni gena. Bapak Ibu leres apa ingkang jenengan tanyakan? Tidak bisa, kecuali di tengah-tengah perjalanan Allah punya sifat jaiz. Nah ini sifat jaiz tidak bisa dari sodakotin jariyah, enggak, karena tidak masuk. Sifat jaiz dari Allah au amalin sholihin tidak bisa, enggak masuk. Tinggal satu, awaladin, punya anak soleh sing makrifat pada Allah yang mau mendoakan. Baru di situ nanti akan dinyalakan oleh Allah jalannya itu dengan cahaya makrifat. Tatkala cahaya makrifat itu datang, saknaliko seketika itu kegelapan akan hilang. Coba nanti kita praktekkan dalam kamar. Kita matikan semua lampu, gelap yang terjadi. Walaupun kita melek, tetap nggak akan pernah mengetahui apa yang ada di depan kita. Oke. Ketika lampu dinyalakan, mana gelapnya? Detik itu juga akan hilang. Sekejap itu. Nah, sekarang tanya, sebab apa cahaya makrifat itu ditaruh Allah di dalam hati seorang hamba yang dipilih? Macam-macam jawabannya. Ada dua. Satu, orang yang sudah kadung mati dulu, dia nggak bisa kembali, terus lewat jaiznya Allah, anak itu berdoa terhadap Allah, ya dah. Anak yang sudah makrifat loh ini. Jadi nanti bukan anak ini yang menolong, tapi Allah sendiri. Anak nggak bisa menolong. Di situ dikatakan anak harta benda itu tidak akan pernah bisa menolong dirimu dari siksa Allah. Begitu pun. Nah, sing dimaksud anak ini adalah solihin. Solihin ini sing soleh. Soleh maksudnya yang sudah sampai tingkatan makrifat pada Allah. Nah, yang kedua, Allah akan menaruh cahaya makrifat terhadap jagati roh yang disebut kolbun hati ini hanya hamba yang selalu berzikir. Yang dimaksud zikir ini adalah zikir sirul asrar. Itu Allah akan menaruh. Cahaya makrifat ini satu biji menir. Itu manakala ditaruh di jagat dunia, seketika itu cahaya matahari surup. Bukan surup, dia berkurang, enggak, kalah bentar. Sehingga seakan-akan kalah, seakan-akan itu surup. Seperti lampu ini, Pak. Ini kan bagi kita malam hari kan sudah padam. Coba besok jangan dimatikan. Bersamaan dengan matahari datang. Seperti enggak ada cahayanya. Ini seperti itu. Padahal sih nyala terus. Itu namanya kalah bentar, gitu loh ya. Kalah bentar. Sebab jagatnya hati itu tak terbatas, Pak. Kalau jagatnya jasad, dunia ini terbatas. Kita bikin rumahnya terbatas kok. Ukuran piro terbatas. Kita bikin masjid terbatas. Kalau jagatnya ruh, Baitullah, masjid Allah tidak terbatas. Nah, kita bisa masuk di situ, di alam musyahadah. Syaratnya yaitu cahaya makrifat harus didatangkan Allah. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Gus, mungkin pertanyaan Bapak yang tadi kalau tidak kenal Gus, kan untuk kenal kan juga ada cara Gus. Untuk kenal untuk mengenal. Mengenal. Ya.
Nah, tadi pertanyaan Bapak kan kalau tidak kenal kan. Kalau untuk mengenal kan ada cara, Gus. Ada caranya. Iya. Kalau saya menanggapi caranya harus sifat yang 20, Gus. Kadang-kadang di torikoh yang banyak tidak detail tentang penjelasan yang 20, Gus. Saya tidak bicara tentang sifat benangnya Allah, sifat-sifatnya dulu, Gus. Nah, karena saya mengingat tahun 2017 di Pondok Jaya Baru ada Habib dari Madinah dan dari Riyadh mau ngaji dengan Gus. Waktu saya mau pulang ditanyain, nanya siapa yang menciptakan sifat yang 20. Saya tidak berani jawab. Kalau mau ngaji sama Gus. Saya balik nanya, Gus, yang ngarang Al-Quran itu siapa, Bib? Tak gitu kan, dia ada jawab juga. Berarti sampean dengan saya sama goblok, tak gitu kan, Gus. Ya mohon maaf, cuman sekian saja, Gus. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, ada istilah dasar tauhid ya, sebelum pengembangan ilmu tauhid. Dasar tauhid di dalam ajaran la ilaha illa anta, wajib kita mengenal sifat-sifat Allah. Ya, wajib. Jadi hal itu saya jelaskan biasanya itu 1 tahun 1 kali. Tepatnya di bulan Ramadan, itu dasar tauhid saya kasihkan semuanya. Mulai dari rukun Islam, rukun iman, sifat-sifat wajibnya Allah, mohal jaiznya Allah. Ini sebagai dasar. Makanya saya sering sering saya katakan, kalau panjenengan itu apa, kan tanya syaratnya jadi pengikut Jaya Baru apa? Dasar ini. Kalau belum pernah belajar tentang dasar sifat-sifat Allah, saya kasih share-sharannya. Jadi bab yang menjelaskan tentang masalah dasar-dasar tauhid dari pandangan hakikat ini. Jadi linknya saya kasih, saya suruh untuk belajar sendiri. Manakala tidak menemukan yang tidak paham, langsung harus klarifikasi, tanya. Daripada kita menunggu sasi Ramadan terlalu lama, 1 tahun. Lewat itu aja sama saja. Sama. Memang Pak, harus kita mengenal siapa yang harus kita kenal. Kita harus tahu nama, harus tahu sifatnya, bagaimana orangnya, biar nggak keliru ketika saat kita bertemu. Sekarang kita angkat wujud, kitab, bakok, dan seterusnya. Itu bagaimana pemahamannya? Sudah komplit saya jelaskan di link tersebut. Jadi saya tidak mengulangi berkali-kali, tidak, cuman 1 tahun saya turun lagi untuk menjelaskan khusus bagi pemula. Tapi kalau sampean sudah mengenal di situ, tinggal pengembangan sambil jenengan iki seperti apa yang didakwakan sahabat kita. Apa yang harus kita lakukan ketika sudah masuk di la ilaha illa anta? Yaitu tadi, sesuai dengan judul tadi. Jadi atas diku fil ubudiyah, kudu ngencengi dikiri lah, tentu. Nek belum dasar itu belum masuk dalam diri kita, ya harus kita pelajari dulu. Cara beat aja juga bisa saya laksanakan lewat online, tidak harus ketemu saya, tidak. Lewat online yang beat ya siapa, ya, hidup pada diri saya siapa, terus YouTube muncul suara dari siapa, lagi itu sama. Sing penting wasilah jenengan mutasil, artinya hati sampai sambung terhadap hidup di situ, gitu loh. Tapi ya ada yang mengatakan beat kok di YouTube, kok sah gurune YouTube. Udah, mohon maaf kami tidak sepaham. Saya masuk aja pada diri Allah saja.
Allah di mana-mana. Nah, kalau harus ketemu saya, bagaimana teman-teman saudara saya yang ada di luar Jawa nggak bisa ketemu? Ayo, lah gak sah kuliah. Terus bagaimana mereka-mereka yang tua terus tidak bisa berangkat ke Jaya Baru? Jadi Allah itu memudahkan kita. Putune kau nyetel babeat, udah terlibatnya langsung kau di situ, masuk. Gitu aja. Yang penting mutasil. Cara sanad sambung. Maksudnya sanad apa? Sanad iki, sanad keilmuan ini betul-betul dari Allah. Bisanya dari Allah, hati jenengan bisa klik hidup di situ. Udah sambung sudah. Nanti kalau tidak sah, saya yang bertanggung jawab. Lah penak toh? Wis penak toh. Aku nek sampean tak wajib no ke rumahku, ya otomatis nggo gula, nggo kopi dan sebagainya. Gitu ya. Katanya orang banyak kalau nggak bawa apa-apa sungkan. Gitu ya. Padahal Allah tidak begitu. Kalau mau ngubungi sungkan, heta, kui ngubungi sopo. Aku lo podo bawa mau podo menungsoni. Al-a'malu suwarun qaimatun. Mak duwe patung asline. Lapangane Allah. Ya sudah. Ngapain harus sungkan? Jenengan kados ngoten niku, jenengan seperti itu kan terobsesi dengan aturan syariat toh. Kula maklumi karena aturan syariat. Kalau saya tidak ketemu, gak sah secara keilmuannya. Disi pangeran nih seperti itu. Enggak, bagi saya tidak seperti itu. Makanya kemarin mohon ini terus saya klarifikasi tentang PA. Ini sudah ada korban. Di mereka ada seseorang yang mengatasnamakan saya, di WA-nya DP foto saya, mengaku saya mencari keuntungan. Apa? Jamaah lain mau BA ditarik 1.500. Udah, ini sudah ada korban. Ada korban. Khusus biaya BA 1.500. Terus akhirnya ditransfer sudah Pak. Akhirnya disuruh memberikan lagi untuk biaya transportasi 3 juta. Untung beliau itu klarifikasi tengkulo. Saya tanya, nomor rekening sing sampean kirim itu atas nama siapa? Di pondok itu hanya satu atas nama yayasan. Teman-teman pengurus yayasan pondok, saya tanya, kamu pernah? Enggak Pak. Ternyata nomor rekening pribadi. Lah, tolong kalau tersangka mendengarkan keterangan ini, tolong sudah berhentilah di situ. Saya maafkan. Mengatasnamakan saya, padahal tidak pernah. Walaupun harga ukuran ilmu itu dunia dan seisinya, intan mutiara milikmu, nggak bisa. Sehingga dengan nggak bisa itulah akhirnya Allah menghadiahkan. Kalau hadiah ada tendensi Pak? Enggak ada. Namanya hadiah itu ya enggak ada tendensi. Hadiah dari Allah. Enggak mampu kita membalas terhadap Allah ini, enggak mampu. Makanya Allah hadiahkan. Rego 1.500 iku digawe nang purel suwengin tek Pak. Nggih mboten 1.500. Lah tolong kalau kita mau makan, cari aja yang halal. Buat apa dengan uang haram kau kasihkan anak istrimu? Sama halnya kau kasih makan badak, ya, sama anak. Tegadah kau ngasih makan haram terhadap anak istrimu, terhadap dirimu, dan itulah yang akan menjadi salah satu faktor hatimu tertutup. Udah, sudahi. Kalau kau ingin makan, ke Jaya Baru saja nah. Makan kita bersama-sama. Enak tak? Enak. Iya. Semuanya gratis. Pokoknya kudu kuat. Kuat melek,
Kudu kuat lapar, kudu kuat ngelak. Artinya jangan makan kalau tidak lapar, jangan tidur kalau tidak ngantuk. Udah, buatlah berzikir terus hatimu. Aku yakin terbangun hatimu, ruhmu nanti ada kesenjangan tambah baik terhadap Allah. Kalau masalah makan Pak Nun, mohon maaf loh ya, tolong cari ada aqua di sampah-sampah. Bisa kita makan 1 hari 2 piring. Kita ngapain sampai nipu-nipu? Ngapain kita makan barang haram? Buat apa? Tolong sudahi, sudah tak maafkan, sudahi. Tapi kalau kau masih tetap menipu yang lain, ya udah, urusanmu langsung pada Allah aja. Gitu aja. Paham nggih? Jadi nggih, nyun sewu memang harus kita tahu sifat-sifat Allah itu bagaimana. Supaya nanti kita tidak ditipu oleh nafsu, ngaku-ngaku Allah seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Iblis datang, aku iki Allah, sudah tak terima semua amal ibadahmu, sudah. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Apalagi kita dibisikin nafsu lewat uang. Gak usah ngomong saya Allah. Terlalu tingginya uang. Ini wanita cantik, suamimu itu suami yang kaya, calon suami. Waduh, hati-hatilah kau akan terjebak di situ. Tidak ada orang selamat untuk menuju dan bertemu Allah kecuali orang yang diselamatkan Allah, orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Apabila Allah memberikan petunjuk satu hambanya, menghendaki satu hambanya, maka tidak ada satupun orang lain yang akan bisa menyesatkan. Dan barang siapa Allah menyesatkan satu hambanya, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa memberi petunjuk. Siapakah golongan yang diberi petunjuk? Itu pertanyaan. Orang yang selalu mengikuti tindak tanduk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di jalur zamane Kanjeng Nabi Muhammad. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tapi mungkin tingkatan ketawitan saya masih di zikir la ilaha illallah, tidak sampai kepada la ilaha illa anta, apalagi la ilaha illa ana. Juga zikir saya masih subhanallah, tidak zikir subhani. Saya ingin tanya, apakah nafas yang keluar ke dalam itu adalah roh? Terus ada berapa macam roh? Kemudian roh yang mana yang bisa bertemu kepada Allah? Lalu yang terakhir, Gus, kalau sudah bertemu kepada Allah, keaslian Allah itu sendiri, pada siapa kita harus bertanya tentang keasliannya? Sebab serupa tapi tak sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu, nun faksin, diri, nafas. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Walaupun di situ memakai ki, bukan berarti Allah itu adalah mu'annas atau wedok. Ora, itu tembung kiasan, ya. Ila rabbiki bon
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apakah nafas yang keluar masuk itu ruh? Itu pertanyaan. Tinggal saya menjawab dari kacamata mana. Tinggal saya menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat, antara ruh dengan nafas jelas beda. Sebab kalau kita melihat kacamata syariat, nafas itu berunsur dari oksigen. Jawane jenenge iku adalah hawa, angin. Tapi kacamata hakikat beda. Saya jawabnya beda. Wa nafakhtu, ruh itu apakah nafas itu? Kalau boleh saya jawab, tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mengakhiri. Terus macam-macam ruh itu berapa? Terus yang menghadap Allah itu ruh apa? Di dalam dunia thariqah banyak macam-macam nama. Dan itu kami tidak mau terjebak di dalam banyak nama. Ya. Sehingga kami ahadiyahkan. Kembali kepada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Padahal sebelum mutmainnah ada lawamah. Sebelum lawamah ada amarah. Sebelum amarah ada nafsiyah. Seluruhnya aku ahadiyahkan. Sebab di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim, walaupun tidak ada sebutan ruh idofi gitu, dan lain sebagainya, tetap tak ahadiyahkan namanya ruh, yang ruh itu dari unsur huruf 3 nun fa sin. Saged kula gosokan nggih. Boleh kula gosok. Kula tanya, boleh kula gosok nggih? Oke. Amit, Pak. Wah, spidol keliru iki. Ini spidol yang tidak bisa dihapus. Betul, betul. Ada macam 2 spidol, Pak. Iya. Oh, nggak bisa tetap. Mungkin dengan bensin. Minggir mawon nggih, mesisan nggih, mesisan. Berarti dalam hati kita ada golongan yang hijab itu nggak bisa digosok. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum layu minun. Ada golongan hati hijab ini nggak bisa digosok seperti spidol. Tapi ada yang bisa digosok. Ada. Itulah yang sami'na wa ata'na. Nek tadi sami'na wa asoyna. Wis mesisan gak kena digosok. Nun fa sin. Ada yang mengatakan nafsun, nafsin, nafsan. Terserah. Maknanya di sini adalah diri. Buatan Kediri loh ya. Kediri. Makanya di Kediri itu banyak beliau-beliau itu, masyarakatnya itu Satwa Dharma. Nanti kembali ke diri. Ajaran Somo. Ini Pak. Diri itu tergantung posisi di mana. Ada 3. Ada diri di taholli, ada diri di tahalli, ada diri di tajali. Yes.
Penjabarannya gini, Pak. Kita manusia ketika saat masih di tingkatan tauhid la ilaha illa huwa atau la ilaha illallah, namanya nafsu nafsiyah amaroh lebih-lebih itu masih liar, Pak. Masih liar. Estu. Intinya kita masih keadaan diri roh itu ditakholi. Apa? Di dalam hati ada satu keyakinan selain Allah. Contoh, ini contoh. Kita itu diem di depan rumah, pas di depan rumah itu ada pohon, apa itu? Pohon pelem ya. Udah matang-matang. Malam hari kita lihat ada orang datang, tetangga. Tidak tahu kalau kita itu posisi di depan rumah, orang peteng-peteng. Dialah ambil itu. Saya tanya, dalam hatimu iman pada siapa? Iman bahwasannya yang mengambil itu tetangga atau Allah? Kalau diri kita itu duduk di takholi, mesti beriman yakin yang mencuri, mengambil pelem itu adalah si A, lah gitu nih. Pasti aku tahu sendiri, lah gitu ya. Yakin hatinya mengatakan si A. Kalau duduk di takholi, akhirnya jenengan sakit hati enggak? Sakit hati? Sakit hati. Kecuali si A itu rawuh menemui kita, Pak, kalau nyuwun pelennya satu ya, monggo, ikhlas. Dia naik pagar ngambil, nggak izin, gimana sampai? Aturan syariat itu namanya mencuri, nggak gitu, Ge? Ada hukumnya. Kita yakin itu. Mengapa kita tidak bisa melihat Allahnya? Padahal tanpa Allah dia ke situ tidak akan pernah bisa. Mengapa hati kita tidak bisa melihat hidupnya, sambung hidup di situ? Karena terhijabi hati saya dengan nurullah berupa wujud orang itu. Akhirnya saya menuduh beriman orang itu si A yang mengambil. Ini fakta, Pak, di lapangan. Berarti, mohon maaf, roh saya itu berupa nafsiyah. Itu tadi. Ngapunten kata. Lah, bagaimana di takhali ini bagaimana? Takhali adalah proses pembersihan iman dalam hatiku tentang keakuan makhluk. Ini namanya takhali. Ini guru-guru kita mesti memberikan warisan kunci kemusyahadah, yaitu sirul asror. Itu pasti. Tidak cukup kita dianjurkan untuk berzikir jahri atau siri, nggak cukup. Pasti beliau-beliau itu membekali kita di dalam sirul asror ketika proses takhali ini untuk menuju tajalli. Nah, ketika proses ini sudah kita lakukan takhali ini, di situ kita dihujamkan untuk percaya semuanya yang berafal itu adalah Allahnya. Itulah tajalli, menetapkan keakuannya Allah yang segala-galanya. Untuk mencapai di situ tidak semudah kita membalikkan tangan, Pak. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam Syarah Hikam,
manakala tidak ada tanda-tanda hatimu tentang akunya Allah, nemen-nemen kui oleh apa birriyadati wal adhkar. Sungguh-sungguhlah kau riyadhah wal adhkar lan berzikir. Riyadhah berarti hubungannya ambek jasad. Berarti kita mengurangi makan, ya, mengurangi tidur. Satu sisi dihujamkan zikir terus menerus. Jadi kalau tanya ruh yang berupa apa toh ruh itu? Apakah itu nafas? Gini, ya, saya katakan, ya, kacamata hakikat, tapi bukan nafas yang dimaksud hawa itu. Nafas ini tatkala sudah sampai pada puncak musyahadah, lepas. Nafsun, napas atau ruh, napas. Dalam ayat Allah mengkiaskan mutmainnah. Padahal maknanya itu jiwa yang damai. Wahai jiwa yang damai, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Berarti mutmainnah itu muannas ya? Enggak. Bukan muannas, bukan muzakkar. Tidak perempuan juga tidak laki-laki. Begitu juga Allah. Nek mufrad apa mana sing mutakalim iku oke. Mengapa dia itu disebut mutmainnah? Lah, karena dia bisa kembali kepada Allah. Mengapa dia bisa kembali pada Allah? Karena tahu jalannya. Mengapa dia tahu jalannya? Aman jalannya, enggak gelap. Roh dia tamardiyah itu sebagai mentaukid ridho dan diridhoi. Lah, jadi udah di situ nggak ada kalimat yang mengganjal sedikit pun. Istilah bahasa sampean sholat diterima karena syarat rukunnya mencukupi, gitu. Istilah sampean diterima menjadi suaminya seorang wanita karena mencukupi kriteria. Wis nggak ada kata menolak. Fadkhuli, akhirnya Allah mempersilahkan, masuklah kamu fi ibadi, kuwi tak masuk no golongan hamba-hamba yang ada di surga. Surga jannati itu maksudnya adalah musyahadah, Pak, ya, musyahadah, makrifat pada Allah. Pertanyaannya, ruh yang bagaimana yang sampai pada Allah? Roh sing fitrah, wis ngoten tok. Oke, nun vaksin yang sudah duduk di tajalli, udah. Yang sudah duduk di tajalli berarti sudah tidak ada arahan ruh. Gandol tanpa cantolan, ya apa itu? Apa? Gandol tanpa cantolan ini apa? Inilah yang dimaksud kitab apa? Tanpa dinulis, tapi bisa dibaca. Mana itu ujangan guru kang waskita den tancepake ning jero. Berarti wejangan Allah dengan bentuk yang disampaikan utusannya itu adalah salah satu tulisan. Berarti beliau-beliau guru kita menerangkan itu sama halnya beliau menulis. Kertasnya adalah hati kita. Tulisan tanpa nganggo papan gini. Maksudkan di situ, Pak.
Lah, guru kang waskito maksudnya kemarin sudah kami jelaskan, yaitu guru yang sudah, guru kita yang sudah sampai pada puncak la ilaha illa ana. Sapa gurune kita? Allah Subhanahu. Dalam saudara saya ada yang mengatakan, kuwi lho yang disebut guru kang sejati. Nah, itu yang selalu membimbing kita setiap saat dan waktu. Hidup itu, Pak. Ada yang mengatakan kalau sudah di situ itu sir rahasia nggak boleh dibuka. Mohon maaf sekali lagi, aku gak menyalahkan, tapi saya tidak sependapat. Sebatas ilmu tak buka. Urusan umur Anda nanti dikurangi babah, dikurangi malah penak. Gak suwi-suwi ning alam tuh dunya. Lah. Wis gak mikir jasad iki makan apa iki Pak namanya? Semongko, wis gak pikir rokokan, wis gak mikir nasi dan lain sebagainya. Udah gayeng di situ. Udah. Makanya Allah katakan, golongan kekasih saya tandanya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ Pak. Lumayan. Memang Pak dulu itu diancam Pak. Kalau sampai berani membuka rahasia Allah ini, umurmu dikurangi. Begitu. Itu sebetulnya beliau itu sangat rindu pada Allah. Secara totalitas, tidak hanya secara batiniah, juga secara dohiriyah. Makanya makanya mengapa orang-orang yang seperti itu sering dijukuk diambil terlebih dulu. Mursyid-mursyid kita yang sudah membimbing kita dahulu, mendahului kita sering, itu memang seperti itu. Karena beliau itu sudah rindu. Mohon maaf loh Pak, ruh ini susah Pak ngeturno mengikuti kehendak jasad iki. Masya Allah, kontradiksi. Jasad lewat akal, nafsu ngomong, laki-laki, perempuan itu enak, perempuan, laki-laki enak. Jasad Pak ya, otomatis terseret dengan hal itu. Ruh bagaimana? Ngetut ke jasad itu monteng-monteng. Padahal ruh ya gak ngelok ini. Gimana? Sing ini iku jasad iku dipengaruhi akal, akal dipengaruhi hawa nafsu. Tugasnya ruh iku namung hanya fa'buduh, nyembah nang Allah di situ. Karena di situ ada Allahnya. Berhubung matanya ruh iki buta, maka tidak bisa berjalan di atas jalan Allah. Makanya nafsu mengatakan wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Ngalang-ngalangi ruh itu untuk nang Allah. Akhirnya keseret lalu menikmati senangnya kuwi. Wa yabghunaha iwaja. Nafsu itu tidak menginginkan atau menginginkan jenengan ikut jalan yang bengkok. Jadi nafsu melok kelonan Pak nggih. Melok kelon, roh itu melok kelonan wis. Ikilah jare wong Jawa penake mung sak klenteng, remoke sak rendeng. Enaknya hanya sesaat, enggak enaknya itu satu masa. Bayo. Subhanallah. Makanya beliau itu udah lepas saja, gak mengikuti perjalanannya jasad. Subhanallah. Itu beliau. Jadi roh yang bagaimana? Yang kembali pada Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah maksudnya ruh yang sudah tidak mengharap, bercinta, memuji terhadap kesenangan dunia. Udah. Bahasa Al-Quran disebut mutmainnah, jiwa yang damai. Ada lagi Pak? Ada lagi? Hendra.
Yang terakhir apa? Yang apa? Untuk membedakan keaslian. Heeh. Ya, kalau kita sudah bertemu kepada diri, Heeh. karena kita sudah bertemu kepada diri, maka dia bertemu kepada Tuhan. Oh, mantan. Itu pertanyaan yang kedua. Oke. Iya. Itu perbedaannya bagaimana? Gini. Barang siapa yang mengenal diri, bukan diri non vaksin, bukan hidup. Sampai masih mengakui jenengan hidup sebab dihidupi Allah belum? Kalau masih mengakui di situ berarti kita tanda belum mengenal diri. Bukan belum mengenal, bukan. Itu kan jawabannya fakot nanti. Man arofa barang siapa, ini sebagai syarat ya. Barang siapa kenal terhadap diri, maka betul-betul dia kenal Tuhannya. Kalau kita masih merasa diriku itu sebab dihidupi maha hidup, berarti tertanda kita masih belum kenal diri. Gini, diri yang dimaksud hidup pada diri itu sebetulnya bukan hidup kita. Kalau kita sudah mengatakan diri aku Allah, makanya mengapa ayatnya fakot, maka betul-betul arafah, kenal Tuhannya. Ini tempatnya di la ilaha illa ana. Artinya gini Pak, kalau kita masih ada di muraqabah, belum dikatakan kenal diri, belum. Kalau kita masih mengaku dalam hati kita hidup sebab dihidupi Allah, itu berarti tanda kita belum kenal. Kalau kita sudah mengatakan kita siapa? Nahnu. Bukan kita manusia loh Pak ya. Bukan. Kalau kita itu sudah mengatakan hidup ini Allah, itulah sebetulnya fakot arafah. Berarti duduknya nun vaksin diri ingsun ada di tajalli. Gimana? Ini banyak yang bertanya-tanya tentang maksud daripada hadits qudsi yang mengatakan qad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan diri makhluk Pak. Kalau kita masih merasakan kita hidup sebab dihidupi Allah, berarti ada dua hidup. Kalau kita sudah mengatakan hidup ini Allah, bukan Allah yang dimaksud aku yang dimaksud bukan makhluk, ya dah? Maka itulah yang disebut fakot arafah. Itu sudah terjadi penyebburan. Itulah tadi yang saya katakan. Dua hidup. Itu. Dan itu bukan makhluk. Oke. Terus. Mic-nya bisa. Kalau dikatakan makhluk, Badan. Oke. kalau dikatakan nanti saya belum. Kalau itu dikatakan makhluk, maka saya minta. Ya, jangan gitu. Kalau dikatakan dua hidup tadi itu setidak. Kalau itu dan Allah itu makhluk. Maka untuk bertemunya Allah dan itu maha hidup seperti yang saya dengar ya. Gimana? Kata gitu. Kita makan insan. Dhahaba la ilaha illallah maka terjadi. Ketika manusia itu meninggal, insan manusia sama-sama manusia mati, maka keluarlah roh dengan la ilaha illallah dengan Tuhannya. Nanti dua yang keluar terus. Yang satu roh itu suci dan yang satu maha suci kan gitu. Roh itu suci, yang keluar maha suci. Konten niku jenengan gak bingung? Muncul dua roh itu Bukan dua roh. Enggak. Keluar itu dua. Lah ya, muncul dua hal, roh dan hidup, itu jenengan gak bingung? Lebih pemahaman. Bukan makhluk. Ya.
maka itu yang keluar dua itu berbeda, bukan tauhid itu sudah Gus. Kan seperti itu. Kan soalnya tauhid itu kan satu. Allah dan Allah Taala itu dua. Namanya seperti itu. Kita akan sinkron dua kalimat ini manakala kita leburkan. Kita tidak akan sinkron dua nama ini sampai kapanpun kalau belum kita nafikan. Satu, ada yang mengatakan roh itu adalah diciptakan. Tenang aja, tenang. Saya nggak ngomong, Gus. Cuma tahu aja, Gus. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya roh itu makhluk. Iya. Karena diciptakan. Ayatnya wanafahtu. Wanafahtu itu ada yang mengartikan diciptakan, ada yang ditiupkan. Lagi. Diciptakan dan ditiupkan kan tidak sama ya? Itu terserah yang memandang. Sama halnya gini. Jenengan melihat saya yang mengaji, lagi tidak? Itu nggak sama dengan yang lainnya memandang. Yang ngaji bukan saya. Dua pandangan yang berbeda ini bukan berarti salah. Bingung? Gini, jenengan memandang, oh yang bertausiah itu mukhlason, gitu toh? Oke, karena pandangan makhluk. Ada seseorang lain selain panjenengan, selain Pak Sampean. Oh bukan, itu yang mengaji Allah. Ya. Dua pandangan yang berbeda ini bisa sinkron manakala dua nama itu fana. Nama Allah fana, nama mukhlason fana. Paham ya? Ini baru tidak khilaf. Sama. Wanafaktu ada yang mengatakan diciptakan. Berarti roh itu adalah makhluk, yang menciptakan adalah Allah. Oke, dalam dunia syariat diterima. Diterima nggih? Akhirnya hidupnya makhluk itu sebab dihidupkan Allah. Ayatnya ada, ada Al-Qur'an. Teman goleki. Jadi sebelumnya roh itu mati, terus dihidupkan, kemudian dimatikan, dibangkitkan kembali. Lah gitu dah. Wis utuh. Terus ada yang mengatakan bahwasanya ruh itu bukan diciptakan. Kalimat wanafaktu ditiupkan. Bahasa ditiupkan itu berarti unsur dari hidup. Sebab wanafaktu tumbali kepada Allah. Berarti itu bagian Allah. Lah gitu toh. Akhirnya bahasa syariat disebut Nur Muhammad. Hidup Nur Muhammad, ruh insanul kamil, bentuk innalillahi, sekarang wa inna ilaihi rajiun, asal gak ono ya gak ono, asal ono ya balik nang ono. Terus sekarang Pak, bagaimana kita mensinkronkan dua pendapat yang berbeda? Bahasa wanafaktu tadi udah, ini akan sinkron manakala jenengan ini diri itu duduk di tajalli baru. Mohon maaf, mohon maaf, mengapa kita ketika saat masih di posisi nurul iman kita khilaf? Jangankan terhadap Allah, terhadap hukum-hukum aja kita khilaf. Sekedap ya, sekedap. Jangankan tentang Allah kita tidak khilaf, terhadap Rob ikut tidak khilaf.
terhadap hukum di dalam Islam sendiri, ya, itu khilaf. Tergantung kita mengikuti madhab mana. Aku mudun maneh minangka gambaran, ya, turun lagi minangka gambaran. Ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan dalam sholat kunut itu subuh wajib, ada yang tidak, ada yang tahlil itu haram, ada yang itu sunnah, berbagai macam pendapat. Wis, terus koyok ngene gelut-gelut, tidak ada rasa apa ukhuwah, tetap kita masih khilaf. Kalau ada khilaf, jujur aja, hati masih merasa nggak enak. Jangankan jauhan terhadap orangnya, dekat aja sudah nggak penak kok. Itu nggak penak. Kita nggak ngomong jejeran gini, awalnya nggak enak, mesti nggak penak. Padahal kita nggak ngomong, gitu. Dengan sendiri hati nggak enak. Oleh sebab itu, bolehlah kita beda bendera. Kita harus sinkron, otomatis sinkronnya kita itu harus menafikan semua pendapat. Makanya dikatakan beda pendapat itu sebetulnya rahmat. Ini dah. Manakala kita masuk ke ahad, sekarang kembali kepada wanafaktu, ya, wanafaktu. Kalau kita berpedoman wanafaktu itu aku menciptakan, terus kita yang lain bukan wanafaktu, aku meniupkan. Itu asbabun nuzulnya pasti berbeda itu nanti. Otomatis pandangan kita dalam menerjemahkan maqasidul a'dhamnya ayat pasti berbeda. Pasti berbeda. Ketika saat ada perbedaan itulah ini secara otomatis gak enak. Terus bagaimana caranya biar sinkron? Biar sinkron, oke lah. Kita lewat ajaran Rasulullah harus naik di tauhid la ilaha illa ana. Baru semua nafi, semuanya dinafikan, hanya hidup yang berlaku. Oke.